Sebelumnya mau berterima kasih banyak kepada Pak Guru dan Bung Rocky yang selalu konsisten menyumbangkan pikiran bagi bangsa ini yang bahkan seorang anak dari pelosok Kalimantan merasakan dampaknya. Terima kasih. Jadi Bung Rocky pernah menyebutkan term ideolog, term yang digunakan untuk mengolok-olok orang-orang yang pelangap-pelongo, yang tidak bisa berpikir sendiri dan simplifikasinya dungu lah, kira-kira begitu. Dan saya rasa ini selaras dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Guru tentang bagaimana cara kita menjadi mandiri secara intelektual. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana untuk kita menghadapi demokrasi di 2024 ini agar kita tidak menjadi ideolog. Bagaimana cara agar kita bisa mandiri secara intelektual padahal kita selalu dikerangkeng oleh partai, oleh agama mungkin, oleh agama yang dipolitisasi. Bagaimana agar kami ini para anak-anak muda bisa tidak menjadi ideolog dan mandiri secara intelektual. Terima kasih. Keren. Tapi poin yang selalu ingin kita tekankan, tadi ada teman tadi bilang, semua orang ingin jadi ideolog gitu. Ingin memastikan sesuatu secara doktrinal. Padahal sebetulnya dunia ini tidak mungkin dihidupkan dengan cara-cara yang ideologis. Kita ingin hidup di dalam kondisi hermeneutis, semiotis itu. Yang selalu fluxing. Bukan flexing ya, fluxing. Bergetar terus kan. Kan kita nggak pernah selesai manusia itu. Yang bahaya adalah mereka yang ingin membackup pikiran itu dengan ideolog supaya berhasil membuktikan bahwa dia tidak bisa diganggu. Seorang ideolog itu udah berhenti pikirannya. Karena dia nggak mungkin lagi punya kemampuan atau keinginan untuk bertengkar. Dia anggap this is my point, okay, at all cost saya mau defense poin saya itu. Tapi dia nggak defense, dia anggap itu akan diterima orang lain. Itu yang sering terjadi itu. Saya jelasin sedikit beberapa yang saya ingat dari 3 pertanyaan tadi ya. Suatu kali saya berdebat dengan seorang yang mengaku seorang Marxis. Dan di awal perjumpaan saya dengan dia ngomong bahwa dulu saya religius, tapi saya tercerahkan oleh Karl Marx. Karena membaca buku-buku utamanya. Saya menyanggahnya, kalau Baraya tercerahkan oleh sebuah buku, itu sebenarnya bukan tercerahkan, tapi terkerangkeng oleh metodologi buku itu. Jadi kalau kita baca buku tuh, sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh masih bodoh. Gitu. Kita menggunakan otak orang lain untuk meminjam analisisnya, untuk kita pakai. Baca buku itu kan seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tercerahkan oleh buku Karl Marx, sebenarnya dia telah terkerangkeng oleh Marx. Lalu yang dimaksud dengan tercerahkan itu apa? Yang dimaksud dengan tercerahkan itu adalah dia mampu keluar, dia mampu masuk dan kemudian keluar dan melihat dari atas tentang bagaimana Karl Marx itu berpikir. Jadi level dari tercerahkan itu adalah mampu melampaui sesuatu yang kita anggap mencerahkan. Jadi kalau misalkan Pak Rocky Gerung di sini dianggap mencerahkan, semua orang yang dianggap tercerahkan itu terkerangkeng oleh pikirannya. Yang mampu tercerahkan itu adalah yang mampu melampaui pikiran-pikiran Pak Rocky Gerung.